Baik, saudara-saudara, kita membuka kitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Baik, akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah menyinggung soal HP. Ya, HP itu sesungguhnya alat komunikasi, ya, alat telepon. HP yang pertama saya miliki fungsinya hanya telepon. HP Ericsson saya masih ingat ya, yang gedenya satu balok, satu batu bata itu. Itu diberi jemaat ya. Nah, itu alat komunikasi pure, hanya untuk komunikasi. Kemudian berkembang ada dapat untuk nyetel musik ya, berkembang lagi bisa untuk memutar musik. Jalan pagi, lari pagi, di jalan sambil dengerin musik, pakai headset ya. Atau juga bisa untuk mengambil gambar ya, foto-foto. Dan sampai sekarang HP berkembang demikian pesat. Mungkin ada beberapa fungsi yang HP jenengan belum tahu fungsinya ya. Saya beritahu rahasianya, ada fungsi-fungsi rahasia HP jenengan. Pertama, fungsi yang belum banyak diketahui yaitu untuk ganjel kursi. Kalau kursi saudara tidak rata, HP saudara bisa untuk ganjel. Yang kedua, kalau HP saudara besar ya, tab mungkin sebesar tab bisa untuk ngerajang bawang merah, bawang putih, cabai. Itu yang belum banyak diketahui untuk telenan ya, kalau HP-nya agak besar ya, semacam tab. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau HP ini sudah demikian menyimpang ya, bahkan HP itu dulu saya punya HP pertama saya miliki ketika pelayanan di Jakarta, saya tidak begitu tertarik ya, kecuali saya masukkan kantong atau saya masukkan yang dulu itu disabuk terus ada apanya itu, tempatnya itu ya. Wis di situ kalau tidak ada telepon ya tidak di. Tapi sekarang HP itu ya mungkin saudara pun Alkitab HP di sini. Selama ibadah pun saya memantau ibadah dengan HP menyala di channel gereja ya. Duta Ilahi sambil terus memantau lancar atau enggak ya. Terus menyala saudara. Sambil saya bekerja di kantor kadang-kadang saya mendengarkan kesaksian petubat-petubat baru, para murtadin ya. Saya sering dengarkan itu sambil meringkas buku, menulis ya. Saya sering tapi HP itu terus-menerus saudaraku. Tetapi itu sebetulnya kadang-kadang saya juga rindu. Saya sendiri kalau nulis saudara, ketika ada HP bunyi ya terganggu. Agak lambat, nulis saya agak lambat karena memperhatikan ini dan memperhatikan buku. Terpecah ya. Akhirnya kadang-kadang harus saya matikan ini. Karena memang harus diakui saudara-saudara, HP ini cukup mengganggu kita ya. Anak-anak bahkan sudah mulai kecanduan gadget, sudah tidak bisa fokus, sudah tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berteman dengan anak-anak lain karena semuanya sudah berhubungan dengan layar HP, saudara. HP sudah demikian menyimpang fungsinya ya. Demikian juga dengan doa, saudara. Doa itu dapat sekali menyimpang. Ya, pepatah berkata, doa yang positif dimulai dengan dua kata yang mengubah kehidupan. Ini dua kata sakti. Apa itu dua kata itu? Aku percaya. Tuhan Yesus memang berkata, saudara, kalau kamu minta dan kamu percaya, itu akan percaya akan diberikan, maka itu akan diberikan kepadamu.
Jadi benar saudara, aku percaya ini dalam doa, orang-orang yang menggumuli doa ini menjadi dua kata yang sangat-sangat penting ya, sangat penting. Karena menghasilkan banyak perubahan, menghasilkan banyak keajaiban, menghasilkan banyak mukjizat. Ya, tetapi saudara-saudara, keajaiban doa ini juga segera kalau sudah ada keajaiban, sudah ada mukjizat, ya. Biasanya di situ mulai orang tertarik berdoa, tetapi mulai tertarik berdoa karena apa? Itu ya pertanyaannya. Karena mukjizat. Jadi tidak benar. Sebetulnya memang efek dari doa harus diakui akan banyak mukjizat, betul. Saudara-saudara yang terus-menerus hidup dalam doa, anak-anak muda ya yang kalian sedang menggumuli masa depan kalian, kalau kalian hidup dalam doa, pasti kalian akan mengalami keajaiban-keajaiban. Itu pasti efek samping, berkat samping. Tetapi jangan mengejar berkatnya, berdoa supaya diberkati, itu jadi salah. Berdoa supaya mengalami keajaiban, berdoa supaya mengalami mukjizat. Nah, akhirnya doa menjadi alat, ya, alat untuk memperalat Tuhan. Ya. Doa menjadi alat, tools, orang dapat memperalat Tuhan. Dr. Sudarno, penulis buku Ikhtisar Dogmatika berkata, saudara, dosa membelokkan segala sesuatu. Ini efek dari apa? Dosa. Makanya saudara, aktivitas rohani kan doa itu jelas apik ya. Doa itu napasnya orang Kristen. Hatinya orang Kristen itu di dalam doa, kehidupan doa itu. Ya tetapi di jantungnya, hatinya, isinya, inti kekristenan itu pun iblis bekerja supaya kita dibelokkan. Supaya di inti kekristenan itu kita jatuh dalam dosa lagi. Ya karena memang dosa itu membelokkan segala sesuatu, kata Dr. Sudarno. Nah oleh karena itu malam hari ini kita harus kembali kepada motivasi yang benar pada saat berdoa. Ya bukan untuk memperalat Tuhan, tetapi mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bukan memperalat Tuhan, tapi mengeratkan. Ini salah satu motivasi yang benar ya. Salah satu motivasi yang benar itu adalah mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dr. Bavinck, saudara-saudara, di dalam buku Sejarah Kerajaan Allah menulis tentang Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Jadi ini puasa yang bagus seperti ini ya. Artinya apa saudara? Puasa itu khusus saya dan saudara bukan hanya sekedar menghindari makan dan minum dan kemudian kita nonton film seharian. Atau tidak makan dan tidak minum lalu kita ngabuburit ngobrol sama teman kita seharian sampai buka puasa. Kalau menurut saya itu kurang efektif. Dr. Bavinck menulis demikian saudara. Bertobat dalam bahasa Yunani memiliki dua arti, yaitu perubahan hati dan pikiran, berbalik dari jalan yang jahat. Pada saat orang berdoa, saudara, yakinkan diri sendiri saudara tadi ya, karena bertobat itu perubahan hati dan pikiran. Ya, kita tidak sedang berusaha memperalat Tuhan dulu. Ya. Seperti Tuhan Yesus ketika berdoa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya, dia 40 hari hanya bersama Bapanya sendiri. Di situ saudara lihat, saudara tidak akan menemukan permintaan-permintaan khusus. Biasanya kalau kita puasa ya, saya puasa, saudara puasa itu biasanya ada pergumulan khusus. Ya enggak salah loh, enggak salah. Enggak salah. Tetapi ada baiknya sekali-sekali ya kita berpuasa itu tidak ada permintaan. Enggak harus ada permintaan khusus, enggak harus ada pergumulan khusus. Sekali-sekali kita menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tanpa ada permintaan. Ya. Kalau mau belajar tentang murni, minta enggak masalah loh ya, sekali lagi. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan mintalah ya, enggak masalah. Tetapi kalau kita mulai belajar, kan
puasa itu kan berdoa tetapi greget banget gitu loh. Sampai kita tidak makan, tidak minum hari itu. Ya, tidak makan, tidak minum harusnya apa? Kita hanya bersama Tuhan. Untuk apa? Yang pertama-tama memang puasa yang pertama paling efektif adalah apa? Sudah berbalik dari dosa. Kalau ada perbudakan-perbudakan gadget, perbudakan-perbudakan hobi apapun, puasa itu bagusnya untuk mematahkan dulu. Saya dan saudara kembali kepada Tuhan dulu. Tuhan, ini aku. Saya tinggalkan semua yang saya kasihi, yang saya memikat hati saya tinggalkan. Sekarang saya menjauhi bahkan makan minum yang saya butuhkan pun tidak aku jamah hari ini. Karena aku hanya ingin bersama Engkau. Engkau melebihi makanan, Engkau melebihi minuman. Aku membutuhkan Engkau lebih dari semua itu. Nah itu tahap pertama ya, kalau kita mulai puasa, kita belajar motif yang murni, kita belajar ya, bukan salah sekali lagi, saudara minta tidak salah. Tetapi kalau kita mau belajar Tuhan melihat hati ini, mari kita belajar sekali-sekali bergumul itu tanpa permintaan. Ya, bergumul tanpa permintaan, hanya saudara, loh Pak Tri tapi rugi loh waktu saya bersama Tuhan. Loh enggak rugi saudara. Sebelum saudara mengucapkan doa saudara, kemarin minggu pagi khotbah saya ya, Tuhan tahu kok. Saudara deketi Tuhan, saudara tidak ngomong loh, sebetulnya Tuhan juga tahu. Ya kan selama ini kebiasaan kita minta, nah sekarang bagaimana kita belajar tidak minta, itu motif menurut saya yang harus kita miliki ketika berdoa. Nah sekarang kita akan belajar motif-motif yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami yang baru saja kita baca ini ya. Nah, sekarang kita belajar motif berdoa yang benar itu seperti apa. Kita lihat ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, Bapa kami yang di surga. Matthew Henry, saudara, di dalam kata Bapa kami, Matthew Henry sekali lagi ya, seorang penafsir Alkitab yang terkenal saat ini, jika Allah adalah Bapa kita, Dia akan berbelas kasihan kepada kita karena kelemahan dan kekurangan kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan membuat pekerjaan kita berhasil sekalipun pekerjaan kita banyak cacatnya. Dan Dia tidak akan menahan apapun yang baik bagi kita. Kita boleh menghampirinya dengan berani seperti terhadap seorang ayah. Makanya di sini di Indonesia kan seorang ayah. Karena kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa dan Roh yang mengangkat kita sebagai anak. Ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita harus memandang Allah sebagai Bapa, sebagai ayah, seperti yang dilakukan anak yang hilang itu. Nah, jadi bahkan dalam kondisi ekstrim anak yang hilang itu kan anak yang mengecewakan bapaknya. Tapi saudara tidak perlu takut karena Allah itu bukan berarti ini mendorong dosa ya, sekali lagi. Nanti orang gampang sekali mengartikan, oh kalau gitu dosa enggak apa-apa, enggak gitu. Jadi anak itu memang, anak yang hilang itu hilang sekali itu ya. Jadi bukan hilang tiap hari ya. Karena kalau kita nanti terus merencana, kalau gitu aku seperti anak yang hilang, itu berarti hilangnya terus menerus. Enggak, itu hilangnya sekali ya. Hilang terus bertobat. Ya. Ketika dia ekstrim banget loh itu, hartanya habis, dihabiskan untuk bersama berpesta pora, mabuk-mabukan bersama pelacur-pelacur. Setelah itu balik, itu kan kondisinya cemar sekali, rusak sekali. Tapi pada saat rusak saudara, mestinya kan anak itu takut. Apalagi Allah itu suci. Kita takut sekali menghadapi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ketika berkata Allah itu bapakmu, ayahmu. Ayah mana saudara yang ketika anaknya pulang tidak seneng, ketika anak itu hilang. Nah jadi yang perlu kita ingat bahwa separah apapun dosa kita, ya, ketika kita mau datang, sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mesti Dia menerima. Karena Dia sangat mengasihi anaknya, kita anak-anaknya.
Nah, ayah ini juga mengajarkan apa, saudara-saudaraku? Ya, tadi yang saya sebutkan Dr. Buffing tadi ya, waktu bercerita tentang Yesus berpuasa tadi, saya kutipkan itu selama 40 hari Yesus mencari persekutuan dengan Bapanya sebelum ia memulai pelayanannya, ia bersama Bapanya ya. Ia mencari persekutuan. Ya, ia mencari persekutuan dengan Bapanya. Dampaknya apa saudara-saudara yang dihasilkan ketika Yesus itu mencari persekutuan dengan Bapanya? Ya, sebagai manusia Yesus seperti saya dan saudara-saudara, dia dikhianati, ya, dia dibohongi murid-muridnya. Yudas itu kan mencium, tapi menciumnya menyerahkan, menjual tapi dengan ciuman. Dibohongi, dikhianati, apalagi yang menyakitkan itu ya, dibohongi, dikhianati, terus apalagi dihakimi orang lain, dinilai orang lain. Apalagi dihina orang lain, direndahkan oleh orang lain, dan terakhir Yesus disiksa, dibunuh. Saudara lihat di dalam setiap penderitaan Yesus, saudara tidak pernah Yesus itu mengeluh ya. Yesus mengecam orang Farisi, itu bukan karena Yesus benci. Yang selalu kalau Yesus menjadi tiba-tiba kayak galak sekali, itu ketika melihat dosa. Ya, apalagi dosa kemunafikan. Nah, makanya kalau kita hari ini belajar Tuhan melihat hati itu karena betul-betul Tuhan tidak suka kemunafikan. Ini dosa yang paling dibenci Tuhan. Ya, makanya kita harus kalau sudah menjadi Kristen ya Kristen yang beneran. Ya. Karena kemunafikan itu dibenci banget Tuhan. Orang Farisi itu salah satunya itu. Kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya putih, dalamnya bangkai. Dan Yesus berkata, celakalah kamu orang-orang Farisi. Yesus gitu itu bukan karena Yesus dikritik. Oh, Yesus marah sama orang Farisi karena sering diserang. Bukan, dia karena betul-betul melihat orang-orang Farisi yang seperti itu. Orang Farisi yang bertobat, hampir bertobat ada enggak? Ada itu Nikodemus itu ya. Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 itu dia datang sendirian malam-malam karena dia sebagai pengajar Israel, ya, kayak majelis ulamanya Yahudi datang ke Yesus makanya malam-malam supaya tidak dilihat orang. Itu pun dilayani Yesus dengan baik ya. Kamu harus lahir baru, dibimbing benar-benar. Ya, kalau kamu ingin masuk kerajaan surga kamu harus lahir baru, dibimbing. Artinya Yesus saudara tidak lihat benci kepada golongan Farisi, tidak benci ketika mereka tidak mau berhenti dari kemunafikannya. Itu Yesus benci banget. Ya, jadi bukan karena Yesus marah ya, karena sering dikecam. Tapi Yesus tidak pernah mengeluh di dalam segala penderitaannya. Ketika paku-paku menembus tangannya, dicambui, saudara, Alkitab tidak mencatat Yesus mengeluh penderitaannya, kesakitannya, dia tidak mengeluh ya. Ketika dikhianati Yudas, saudara, dia kan Yesus tidak mengeluh. Muridku udah mengkhianati aku, Yudas itu enggak ya. Ketika Yudas mencium dia, ya dia hanya berkata, engkau menyerahkan aku dengan ciuman. Itu juga teguran dosa loh, itu kemunafikan Yudas. Engkau menyerahkan aku, pura-pura kamu mencium aku, tapi kamu menjual aku. Nah, Yesus dikhianati enggak ngomel-ngomel saudara. Satu bagian yang paling Yesus sangat menderita adalah benar-benar menderita ketika apa? Ketika Allah Bapa mulai menjauhi dia. Karena momen itu momen penting saat dia menebus, memikul dosa dunia. Dan kemudian Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu baru dia merintih, pedih. Artinya saudara-saudaraku, persekutuan dengan Tuhan Allah Bapa itu akan memberi kekuatan sesungguhnya. Ya, kekuatan menghadapi apapun. Sebetulnya ketika Yesus puasa 40 hari itu saudara, kalau dia mau mengubah batu jadi roti bisa. Yesus tidak mau. Buktinya apa? 5 roti 2 ikan diberkati jadi dimakan 5.000 orang. Yesus bisa bikin perusahaan roti itu kalau mau. Kaya sekali Yesus.
Nah 5 roti didoakan berkati jadi banyak banget. Ini bikin pabrik roti kan enak. Atau bikin klinik kesembuhan berbagai penyakit. Wah laris pasti. Tapi kan Yesus tidak mau itu. Dia bersekutu dikaruniai kuasa-kuasa untuk itu, tapi Yesus tidak mau digunakan untuk minta bagi dirinya. Kalau bagi orang lain ya, Bapa muliakanlah anakmu, bangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tapi itu menolong orang lain, saudara, melayani orang. Berkati roti ini untuk memberi makan orang lain. Kalau dirinya sendiri, nah tapi kalau doanya orang Kristen kebalik sekarang ini semua tentang saya, diri saya, kebutuhan saya, pergumulan saya. Ini beda banget. Beda banget ya. Nah makanya kita belajar saudara-saudara, tidak salah sekali lagi, tidak salah kita berdoa untuk persoalan-persoalan kita, tetapi karena gereja kita sedang menggumuli motivasi ini saudara, ya karena Tuhan itu melihat hati, ada baiknya. Kalau saudara belum pernah mencoba, berdoa, berpuasa, sekali-sekali saudara tidak minta apapun, hanya seperti catatan Buffing tadi, selama 40 hari Yesus mencari persekutuan dengan Bapaknya. Ya, mencari persekutuan dengan Bapaknya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ini sudah kedua kali saudara, bulan ini 2 kali orang masuk gereja. Ya. Orang masuk gereja, yang satu memang orang sakit jiwa, masuk ke kamar mandi pastori langsung masuk ke kamar mandi saya mandi. Itu yang pertama. Sampai Vandu syok ya, Vandu lagi main komputer tiba-tiba ada orang gila masuk kamar mandi sudah belum ditutup mandi lah. Saya terus akhirnya karena Pak ada orang masuk rumah, semua akhirnya saya, terus siapa lagi kemarin ya, semua nunggu di depan kamar mandi. Ini semua posing di dalam ini yang pertama. Tapi yang 2 orang datang saudara, dan itu sudah sering, mungkin Pak Eko di Surabaya, teman-teman pendeta lain juga ngalami ya. Orang itu datang pagi-pagi itu, 5:30 atau berapa, pintu masih, gerbang itu masih di slot, dibuka, dong. Shalom, dong shalom. Waduh, saya aja baru mulai duduk di kursi kantor, saudara baru mulai duduk, sudah ada dong. Wah, siapa tuh ini pagi-pagi teriak-teriak keras. Tapi kok shalom? Wah ini orang Kristen ini. Tapi siapa ini? Pasti kan karena dia tahu shalom ini bahasanya orang Kristen. Tapi saya ngerti bukan jemaat sini, kalau jemaat sini bukan shalom ya, Pak Tri, ini bukan jemaat sini. Ya. Terus saya bukakan saudara, saya keluar dari kantor ternyata dia sudah masuk nunggu di garasi depan mobil situ. Waduh ini saya ini paling apa, minta duit. Bener Pak ini saya mau ke Kupang. Ya terus, saya enggak punya duit. Lah kok bisa sampai sini? Gitu. Kok bisa sampai sini? Ya. Lita. Ya sudah, kalau enggak, pokoknya ngomong panjang lebar, tapi intinya mengarep jaluk duit saya ngerti. Terus doakan kami, wah itu saudara. Saya itu doakan kami, saya ngerti doanya itu hanya untuk pemanis seolah-olah Kristen, benar-benar dia rohani sehingga saya kepotangan tergerak menolong dia. Itu aja, itu taktik mereka ya. Ya akhirnya saya doakan, terus benar, saya minta uang Bapak, berapa? 70.000. Kebetulan di dompet saya itu tinggal ada, minta berapa kemarin? Ini lupa aku. 70 ya, 70.000. Terus di dompet saya itu tinggal 40.000. Dompet Ibu Nini banyak, dompet saya 40. Saya tunjukkan. Pak, ini lihat dompet saya, di dompet saya tinggal 40.000. Kalau tak serahkan kamu semua habis, aku enggak kebagian, dibagi 2 ya. 20. Ya mau saya bagi 2. Nah yang jadi masalah kan saudara, minta didoakan, tapi minta uang ending-endingnya. Terus nanti saya yakin dia akan ke gereja berikutnya. Dari gereja minta didoakan, minta duit, minta didoakan, minta duit, minta didoakan, minta duit, minta didoakan, minta duit. Nah, tapi itu gambaran saudara, orang masuk
gereja berdoa tapi minta duit sesungguhnya. Intinya kan gitu, berdoa tapi minta duit, berdoa tapi minta duit. Anak-anak kita pulang, kalau anak sendiri masih ya, anak kuliah pulang itu wajar ya. Kadang-kadang orang tua itu pengalaman kesaksian orang-orang tua ini yang anaknya kuliah di luar kota. Biasanya kalau anaknya datang itu deg. Kalau pas punya duit seneng ya, kalau pas enggak punya deg-degnya itu karena nanti dia balik ke kota, luar kota mesti nyangoni ya, mesti nyangoni. Ya, degnya itu mesti nyangoni. Nek duit-duit dengan senang hati ya, kalau enggak duit, deg. Kalau masih kuliah, anak masih butuh wajar lah. Orang tua ya dengan suka menolong. Tetapi kalau sudah selesai kuliah, ya sudah bekerja, terus masih minta uang, Pak berikan uang. Kalau orang tua kaya dengan senang hati mungkin masih ya. Tetapi juga sedih loh sesungguhnya. Mesti orang tua juga sedih. Kalau datang minta uang sedih. Ini saya mikir kalau saya kaya, saya tidak kaya ya. Kalau kaya pun saya akan mikir kenapa anakku minta terus ya. Kan kita mesti kerinduannya itu anak ketika sudah dewasa belajar mandiri ya. Bagaimana kamu membiayai dirimu sendiri. Ya. Dan anak berpikir bagaimana saya tidak membebani orang tua. Nah, kalau ada anak yang meminta, setiap pulang meminta, setiap ketemu orang tua meminta kan tidak suka ya. Orang yang normal, kecuali kalau hatinya itu sudah menjadi hati seperti bola tenis dari karet atau jantungnya sudah kayak jantung pisang, ya tidak punya rasa, tidak ada rasa sungkan. Ya, tapi itu gambaran kita, saudara. Ketemu Tuhan minta. Dari gereja ini minta, pindah ke gereja sana minta, berdoa lagi minta. Ya, kapan toh kita tidak minta? Kapan kita berdoa itu seminggu, sebulan itu tidak minta itu. Tapi hanya menyembah dia, hanya mencari persekutuan dengan dia. Kecuali hati kita ya tadi ya, sudah jadi dari karet. Tidak ada rasanya, mati rasa. Ya, jantung kita kayak jantung pisang, mati rasa. Jadi oleh karena itu mari kita belajar sekali-sekali itu kita datang kepada Tuhan hanya untuk bersekutu. Musa 40 hari di Gunung Sinai bersama Tuhan berbincang-bincang, bercakap-cakap muka dengan muka, ngobrol. Ya kalau kita kan ngobrolnya sekarang bagaimana membaca Alkitab. Ya membaca Alkitab. Saya kalau puasa pas gitu itu baca Alkitab, buku penyembahan, terus nanti berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, capek tidur, bangun tidur langsung ambil Alkitab, penyembahan lagi, baca Alkitab lagi, berdoa lagi. Kalau berdoa untuk gereja, saya biasanya punya daftar doa si A, si B, si C, selesai capek tidur lagi, bangun gitu lagi terus. Kalau saya sudah menjadi style saya, jadi jarang meminta, jarang sekali ya meminta. Nah ini ketika kita berdoa karena menginginkan persekutuan dengan Allah. Bagian ini saya kutip, saya akhiri dengan sprul, bagian 2 pendek nanti ya. Oleh karena itu Roh Kudus adalah pribadi yang nyata, bukan kekuatan yang tidak berpribadi. Maka kita dimungkinkan untuk menikmati hubungan yang bersifat pribadi dengan Dia. Ya. Dengan Roh Kudus kan saat ini yang menyertai kita Roh Kudus ya. Benny Hinn menulis buku Selamat Pagi Roh Kudus. Artinya kalau saudara belum pernah ya menyapa Selamat Pagi Roh Kudus, saudara mulai bersekutu, baca Alkitab enggak paham, saya kok enggak paham tuh Roh Kudus ayat yang ini. Diam dulu, sampai kadang-kadang bukan suara loh saudara, nanti nek suara bisa halusinasi. Kadang-kadang nanti pikiran sudah dibimbing. Coba ulangi bagian itu, coba perhatikan kata itu. Nek saya pengalaman saya gitu. Tiba-tiba ayat itu jadi hidup banget. Oh gitu, baru paham. Ya. Nah ini belajar bersekutu dengan Roh Kudus. Paulus memberikan pengakuannya pada gereja di Korintus yang menggarisbawahi hal ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 14. Memiliki persekutuan dengan seseorang berarti memasuki hubungan pribadi dengan dia. Wow, indah sekali loh saudara.
Doa itu kalau motifnya benar luar biasa, saudara memasuki hubungan pribadi, wah itu eksklusif dengan Roh Kudus. Sayang kalau kita tidak pernah punya waktu, saudara ya. Mari kita belajar mencari waktu, berpuasa, penyembahan, ya. Tetapi kita tanpa permintaan, kita hanya melayani Dia, bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan Firman Tuhan. Yang kedua, saudara. Jadi yang pertama tadi adalah mencari persekutuan. Lalu yang kedua tujuan utama dalam semua, kalau kita memohon, nah sekarang ini, di dalam permohonan apa yang mesti ada? Yaitu setiap permohonan kita, kalau saudara mau murni, di dalam permohonan itu tujuannya adalah apa? Tuhan dimuliakan. Kalau tujuannya hanya untuk diri kita sendiri, ya, di situ saudara tidak sedang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, tafsiran Matthew Henry, saudara, ini saya kutip, saya tayangkan ya. Saya kutipkan bagian dikuduskanlah namamu. Yang harus kita jadikan sebagai tujuan yang benar, yang utama dan yang tertinggi dalam semua permohonan kita adalah agar Allah boleh dipermuliakan. Semua permintaan kita yang lain haruslah tunduk kepada ketentuan ini dan bersesuaian dengan Bapa muliakanlah namamu dalam memberikan makanan secukupnya kepada saya dan dalam mengampuni kesalahan saya dan seterusnya. Ya, karena semua hal berasal darinya dan melalui Dia, semuanya juga harus diberikan kepada Dia dan demi Tuhan. Dalam doa, ya, dalam doa, pikiran dan perasaan kita harus terutama ditujukan bagi kemuliaan Allah. Orang Farisi menjadikan nama mereka sebagai tujuan utama dari doa-doa mereka, yaitu supaya mereka dilihat orang. Kemarin yang hari Minggu pagi sudah saya bahas. Hal ini bertolak belakang dengan yang diajarkan kepada kita, yaitu untuk menjadikan nama Allah sebagai tujuan utama kita. Biarlah semua permohonan kita berpusat pada dan diatur oleh hal ini. Lakukan ini dan itu bagiku demi kemuliaan namamu. Dan sejauh hal itu adalah untuk kemuliaan namamu. Saya sambung dengan tulisan Millard J. Erickson di dalam buku Teologi Jilid 3. Ya, Millard J. Erickson menulis demikian, menyembah, memuji, dan memuliakan Allah merupakan kegiatan yang biasa di dalam perjanjian lama. Biasa, saudara, memuji, menyembah, dan memuliakan Allah. Jadi orang Yahudi itu ngerti dia dipilih untuk menjadi pemuji, penyembah, memuliakan Tuhan. Nah, sebagaimana dapat dilihat khusus dalam kitab Mazmur, demikian juga dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang gereja ini, kalau Yahudi orang perjanjian lama itu memuji memuliakan Tuhan, sekarang gereja perjanjian baru dalam kitab Wahyu di masa depan, ya pada akhir zaman, dalam kitab Wahyu digambarkan umat Allah mengakui dan mengagungkan kebesarannya. Memang tepat bagi gereja yang adalah milik Allah untuk memuji dan memuliakan Dia. Dalam aspek ini, dari kegiatan penyembahan, gereja memusatkan perhatiannya pada siapa dan apa Allah itu, bukan memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri. Sasaran gereja ialah dengan tepat menyatakan siapa dan apa Allah itu, bukan memuaskan perasaannya sendiri. Kalau saudara nanti ikut pelatihan WL yang lalu saya sudah katakan, ketika membuat tema ibadah, bukan tema ini langsung saudara cari lagu ya, kalau saudara mengikuti kemarin. Kalau saudara pengen tahu, besok Jumat saya bahas ya. Allah yang seperti apa, menghendaki umat yang seperti apa. Kalau saudara bisa menjawab itu, biasanya ibadah saudara akan hidup, langsung menyentuh orang. Allah yang seperti apa? Ya, Allah yang Maha Kudus menghendaki umat yang tulus. Nah, nanti lagu-lagunya gampang. Dari ribuan lagu itu saudara batasi Allah yang kudus. Menghendaki umat yang tulus. Itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam permohonan pun,
Ya, kalau saudara pusatnya, entah itu saudara sedang tadi WL mimpin ibadah, saudara sedang berdoa memohon sesuatu untuk kebutuhan saudara. Kalau arahnya itu saudara mau memuji Allah yang seperti apa yang saudara kenal, saudara akan langsung paham, ya. Saudara akan langsung memuliakan Tuhan. Pendeta Peter Suryadi, pelayanan di Gunung Kidul, kemarin baru saja ngupload video, saudara-saudara. Sudah puluhan tahun dia mencari mata air, sumber mata air. Saya ngerti pendeta ini bergumul karena Gunung Kidul itu daerah jarang air. Dia ingin gerejanya itu menjadi berkat. Memang gerejanya sudah menjadi berkat. Sering melakukan aksi sosial kerjasama dengan siapa, saya tidak tahu. Pak Eko mungkin kenal, itu teman akrabnya Pak Eko, Sakleting. Saya hanya mengikuti karena teman satu Colomadu dari Gereja Baptis Indonesia Colomadu ya. Tapi baru-baru saja ini dia mengupload video terbaru, dia menemukan air yang bergumpal-gumpal keluar. Dia. Dan itu benar-benar bagi dia itu mujizat. Ya memang ya mujizat, karena walaupun penjelasannya menurut saya itu sumur artesis ya. Jadi sumur artesis itu bukan seperti sumur biasa. Ya. Kalau sumur biasa harus disedot. Ya, kalau sumber artesis itu saudara itu aliran kayak sungai yang terperangkap di dalam perut bumi, besar sekali airnya, berjernih sekali airnya karena itu di dalam perut bumi terperangkap batu-batuan sehingga dia tidak bisa keluar. Ketika dibor, bluk nembus itu saudara. Biar langsung nyembur sendiri. Tekanannya kuat sekali. Tidak perlu mesin penyedot, meluap-luap, biur itu. Itu sumur artesis. Tapi menemukan itu tidak mudah, makanya kalau itu mujizat ya bisa benar mujizat. Karena sudah berpuluh tahun mencari tidak ketemu. Ya. Meluap-luap. Jadi gini saudara, orang yang mengasihi Tuhan, ya, hatinya itu lalu saudaraku disentuh oleh kasih Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dan disentuh oleh kasih Tuhan itu kayak sungai artesis tadi ketemu bor, celuk, biar langsung. Orang yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan, saudara, dan disentuh kasih Tuhan, dia akan isinya apa? Menyembah Tuhan. Terus menerus tidak henti-hentinya. Dia siang dan malam, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Ya, itu pengalaman orang penulis lagu itu menemukan sumber artesis, cuus langsung menyembur terus, memuliakan terus. Mulutku penuh dengan pujian, setiap hari ku beri kemuliaan. Itulah surga, saudara. Kalau hidup sudah seperti itu, surga tidak usah nunggu mati. Saudara. Ya, menurut David Brainerd, surga adalah menyenangkan Allah dan memuliakannya. Kitab Wahyu tadi bercerita gereja memuliakan Tuhan. Kalau saudara sudah memuliakan di bumi ini, saudara sudah suasana surga itu sudah mulai merangkul saudara. Saudara sudah mulai memasuki itu saudara. Tetapi itu benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, tanpa pamrih apa-apa. Entah saya diberkati kekayaan, entah tidak, diberi talenta, tidak diberi kesehatan, disembuhkan atau tidak, saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan ketemu merasakan kasih Tuhan, jelek, biur keluar.